Assalamualaikum. Video kali ini tidak sepanjang biasanya karena hanya membahas masalah sederhana yang kebetulan sempat heboh dan kontroversial. Beberapa waktu yang lalu dunia maya di negeri ini sempat dikejutkan oleh video viral seorang ustadz yang memberikan penjelasan keliru tentang salib saat menjawab pertanyaan umatnya. Intinya ustadz tersebut mendapatkan pertanyaan dari seorang muslim mengapa dia merasa ketakutan saat melihat salib. Yang kemudian dijawab oleh ustadz tersebut bahwa di dalam salib terdapat jin kafir yang masuk melalui patung Yesus. Terlepas dari jawaban dangkal dan salah sang ustadz yang kemudian menimbulkan kontroversi, ada hal yang menarik untuk dibahas. Ternyata salib menimbulkan rasa takut pada beberapa orang muslim. Karena menurut pengakuan ustadz tersebut, pertanyaan semacam itu tidak hanya sekali, bisa disimpulkan ada gejala umum bahwa sebagian muslim mengidap penyakit krusifobia atau rasa takut yang tak beralasan pada salib. Kita tidak tahu berapa persentasinya, tapi gejala itu memang ada. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan lebih dahulu kekeliruan pandangan yang mendasar tentang patung, karena ini ada kaitannya. Ada anggapan keliru seolah Tuhan melarang manusia membuat patung, atau bahkan melarang keberadaan patung. Anggapan keliru ini tidak hanya menghinggapi umat muslim, tapi bahkan sebagian umat Kristen juga ada yang berpikir dangkal seperti itu dengan mencomot ayat-ayat Alkitab sebagai pendukung. Misalnya kitab Keluaran bab 20 ayat 4. Tentu saja ini tidak benar, karena di kitab yang sama, Tuhan sendiri telah memerintahkan Musa untuk membuat patung dua kerub yang diletakkan pada tabut perjanjian, sebagaimana yang tertulis pada kitab Keluaran bab 25 ayat 18-20. Itu artinya Tuhan tidak melarang pembuatan patung. Hanya jika patung tersebut dikaitkan dengan penyembahan berhala, maka keberadaan patung semacam itu dilarang karena membahayakan iman, yaitu dapat menyebabkan orang menyembah Tuhan yang salah. Juga ketika orang-orang Israel banyak yang tewas dipagut ular tedung, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tembaga agar semua orang yang dipagut ular dan memandang patung tersebut, orang itu akan sembuh, seperti yang tercatat pada kitab Bilangan bab 21 ayat 5-9. Dengan ini, tidak saja Tuhan membenarkan pembuatan patung ular, tetapi juga berkenan memberikan kuasa penyembuhan melalui patung ular tersebut. Patung ular tembaga yang dibuat Musa adalah type atau metafor dari salib yang ada di setiap gereja dan di setiap rumah orang Kristen. Bagi orang Kristen, salib adalah tanda kemenangan Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan manusia. Yang pasti, bukan setan atau jin kafir yang masuk ke dalam patung ular yang dibuat Musa, tetapi kuasa penyembuhan dari Tuhan. Dalam iman, orang Kristen percaya, jika di masa lalu Tuhan berkenan memberikan kuasa penyembuhannya melalui patung ular tembaga, tentu sekarang Tuhan tetap akan berkenan memberikan kuasa penyembuhannya melalui patung yang melambangkan kemenangan Yesus Kristus putranya. Dengan demikian, setiap patung salib yang sudah diberkati pasti memiliki daya kuasa ilahi. Sebaliknya bagi iblis, salib adalah momok yang menakutkan. Salib mengingatkan iblis bagaimana dia mengalami kekalahan telak saat dia tengah menikmati kemenangan besarnya. Dalam angan-angan iblis, pengkhianatan Yudas murid Yesus, penyiksaan Yesus, penghinaan hingga penderitaan Yesus di kayu salib adalah kemenangan besarnya. Dalam kesombongannya di Kalvari, dia seolah berkata, "Aku telah mengalahkan Tuhan." Tetapi pada saat Yesus menyelesaikan tugasnya dengan wafat di kayu salib, iblis menyadari bahwa dia telah kalah. Wafat Yesus Kristus di kayu salib adalah kurban anak domba Allah yang berharga amat mahal dan mampu menebus seluruh dosa manusia tanpa bisa ditolak iblis. Tapi mungkin banyak muslim yang bertanya-tanya, bagaimana kurban salib Yesus Kristus dapat menebus dosa manusia? Untuk memahami masalah ini, kita perlu mengetahui bahwa kurban sudah dilakukan sejak manusia pertama terjatuh ke dalam dosa, yaitu ketika Tuhan memberikan pakaian kulit binatang kepada Adam dan Hawa yang menyadari ketelanjangannya setelah mereka berdosa. Kitab Kejadian bab 3 ayat 21.
Sebelumnya Tuhan mengatakan bahwa Adam dan Hawa harus mati jika memakan buah terlarang, seperti yang tertulis pada kitab Kejadian bab 2 ayat 17. Tetapi atas kemurahan Tuhan, yang dibunuh adalah binatang, sementara Adam dan Hawa dibiarkan tetap hidup meski mereka harus diusir dari Taman Eden. Di sini Tuhan mengajarkan kepada manusia bahwa hewan yang dikurbankan dapat memperbaiki keadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa dan sekaligus meredakan murka Tuhan. Selanjutnya anak-anak Adam yaitu Kain dan Habel juga memberikan korban bakaran. Demikian juga Nuh, Abraham, hingga Musa. Tujuannya sama, yaitu untuk memulihkan keadaan manusia dari kejatuhan akibat dosa dan meredakan murka Tuhan. Dari sinilah manusia mendapatkan pengertian bahwa kurban dapat berfungsi untuk menebus dosa manusia. Jika hukuman atas dosa-dosa manusia sebagian dapat diringankan dengan upacara kurban hewan sembelihan, logikanya pasti ada kurban yang maha besar yang dapat menghapus semua dosa, memulihkan keadaan manusia secara sempurna, dan meredakan murka Tuhan selamanya. Pegang pengertian ini baik-baik. Nah, kurban yang maha besar itu terpenuhi dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib. Itulah kurban sempurna yang pasti dapat menebus seluruh dosa manusia. Dengan demikian, kurban Yesus Kristus di kayu salib adalah harga tebusan yang teramat mahal, sehingga memaksa iblis harus menyerahkan jiwa-jiwa manusia yang telah diikatnya dengan dosa. Bukan itu saja, wafat Yesus Kristus di kayu salib juga telah membuat iblis kehilangan kekuasaannya di dunia. Sebelumnya, iblislah yang berkuasa atas dunia. Iblis bisa memiliki kekuasaan atas dunia karena kesalahan manusia. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia pun jatuh ke dalam kekuasaan iblis. Akibatnya, kekuasaan atas dunia yang sebelumnya milik manusia seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28 diambil alih oleh iblis. Iblis bahkan pernah menawarkan kepada Yesus kekuasaan atas seluruh dunia dengan syarat Yesus mau menyembahnya saat Yesus sedang berpuasa di padang gurun, seperti yang tercatat dalam Injil Matius bab 4 ayat 9. Tapi dengan penembusan di kayu salib, iblis tidak hanya harus menyerahkan kekuasaannya atas manusia, tetapi juga harus menyerahkan apa yang telah diambilnya dari manusia, yaitu kekuasaan atas dunia serta isinya. Sekarang Yesus Kristuslah yang berkuasa atas dunia serta isinya, sedangkan kekuasaan iblis di dunia hanya tinggal menunggu waktu saja. Jadi bisa dikatakan iblis telah kehilangan segala-galanya karena salib. Itu sebabnya iblis sangat membenci sekaligus takut pada salib. Iblis membenci salib karena salib mengingatkan dia pada momen kekalahannya yang terbesar dan paling menyakitkan. Tapi sekaligus iblis juga takut pada salib karena dia tahu kuasa Tuhan yang hadir di dalam salib-salib yang sudah diberkati akan dapat mengalahkannya lagi setiap saat. Karena ketakutan iblis pada salib, maka seorang eksorsis yang berpengalaman pasti tahu bahwa ketakutan orang pada salib-salib yang sudah diberkati adalah salah satu tanda yang khas adanya kerasukan iblis. Dengan demikian, setiap muslim yang merasa takut tanpa alasan jelas saat melihat salib, kemungkinan besar sedang ada dalam pengaruh iblis. Ini diperkuat dengan fakta bahwa muslim yang sering membaca ayat-ayat ruqyah atau mantra-mantra dari Al-Quran memang sangat mudah dipengaruhi oleh kuasa iblis. Silakan lihat kembali video Islam dan Akal Sehat nomor 32 dan 33 agar Anda bisa memahami masalah ini dengan lebih jelas. Jadi jawaban Ustadz itu terbalik. Bukan salibnya yang dihuni oleh jin kafir, tetapi justru muslim yang merasa takut pada salib itulah yang sedang dipengaruhi oleh jin Islam alias iblis. Karena jin Islam atau iblis takut melihat salib yang sudah diberkati, akibatnya ketakutan itu pun mempengaruhi si muslim yang membuatnya ikut merasa ketakutan juga. Saudara-saudaraku kaum muslim, semoga dengan penjelasan sederhana ini duduk perkaranya menjadi terang. Bukan salib yang menjadi masalah, tetapi justru berbagai ritual agama Islam yang mendatangkan pengaruh kuasa gelap terhadap muslim itulah yang membuat sebagian muslim terkena krusifobia
atau rasa takut yang tak beralasan terhadap salib. Kalau Anda termasuk orang-orang yang terkena krusifobia, solusinya gampang sekali. Jangan tanya pada ustadz yang tidak mengerti apa-apa, tetapi segera tinggalkan Islam dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dijamin, kalian tidak akan merasa ketakutan lagi melihat salib. Sebaliknya, kalian akan mencintai salib dan bangga kepadanya karena salib Yesus Kristus adalah lambang kemenangan atas dosa yang ditakuti oleh semua musuh-musuh Tuhan. Wassalam.